guys, saya Hadrian Maynard. Saya adalah narasumber di IDX Channel Indonesia dan saya adalah narasumber di CNBC Indonesia. Dan saya adalah seorang profesional trader. Mau tahu? Halo guys, ketemu lagi dengan saya Hadrian Maynard dari Genesis Trading System. Yang penting cuan bos, ya. Jadi kali ini banyak pertanyaan yang masuk ke tempat saya, yaitu, Pak, bisakah Genesis menganalisis forex gitu ya? Bagaimana sih trading forex itu gitu? Karena kan Genesis ini kan sebenarnya fokusnya ke trading saham ya, atau ternak saham dan di bursa Indonesia. Walaupun bursa Amerika kami juga bisa, forex juga kami bisa. Tapi fokusnya kami adalah mengedukasi untuk pasar modal Indonesia terlebih dahulu ya. Tapi teman-teman nggak apa-apa, kita coba bahas 7 perbedaan ya yang Genesis dapatkan dari pengalaman saya ya. Apa itu bedanya antara trading forex dan trading saham ya. Jika teman-teman ada yang punya pendapat lebih, bisa tulis di kolom komentar kami. Oke, kita masuk ke materinya ya. 7 perbedaan trading saham dengan trading forex ya. Pertama adalah by definition ya. Saham ini sebenarnya adalah jual beli surat berharga teman-teman. Jadi kita sebenarnya beli kepemilikan sebuah perusahaan ya, di mana walaupun sebenarnya itu bukan saham secara bukan aset secara fisik, tapi kita punya kepemilikan ya. Kita bisa aja beli saham BRI, saham BCA, saham Astra ya. Dan ini merupakan instrumen di capital market atau istilahnya pasar modal. Kita beli saham, kita sudah tetap ikut tanam modal untuk kemajuan perusahaan tersebut. Bentuknya adalah surat berharga dan kita bisa sebut itu adalah sebagai aset. Bisa kita wariskan, bisa kita kasih ke teman, bisa hadiah, bisa juga jadi mahar pernikahan ya. Sudah musim saham menjadi mahar pernikahan ya. Sedangkan forex atau foreign exchange itu merupakan kegiatan jual beli valuta asing. Jadi biasa pasangan mata uang nih, Euro USD. Jadi mata uang Euro terhadap USD atau USD JPY ya. Mata uang USD terhadap yen Jepang. XAU USD adalah komoditas emas terhadap USD ya, dan sebagainya. Banyak pair-pair atau pasangan mata uang di dunia forex ya. Forex ini adalah bagian dari money market atau pasar uang ya. Jelas ya beda ya, satu capital market pasar modal, satu money market atau pasar uang ya. Itu by definition. Oke. Yang kedua adalah mekanisme harga pasar ya. Jadi kalau bid and ask atau harga penawaran beli dan penawaran jual di saham itu terpusat di stock exchange. Di sini kan kita ada BEI, Bursa Efek Indonesia ya. Sehingga kalau saya di Indonesia, ada teman di Amerika, teman di Singapura mau beli jual saham real time saat itu, harga bid dan ask-nya pasti sama ya, karena semua harga itu terpusat di satu tempat, yaitu stock exchange Bursa Efek ya. Di sini kita beli jualnya aset teman-teman. Oke. Kalau forex, harga beli jualnya itu tergantung si likuiditas provider ya. Ada beberapa jenis broker, ada beberapa jenis exchange juga yang bisa juga ada yang nempel ke exchange atau ke bursa, ada juga yang tidak ya. Jadi contoh gini teman-teman, Anda pernah nggak sih punya uang habis jalan-jalan ke luar negeri, misalnya punya mata uang US dollar nih, $100 misalnya. Saya mau tukar ke bank BCA, terus saya mau coba tukar ke bank Mandiri, atau saya coba tukar ke Money Changer. Di BI atau di Google, pasti Anda bisa cek, ada namanya kurs tengah USD IDR berapa gitu ya. Tapi ketika Anda mau tukar banknote atau mata uang yang uangnya Anda pegang itu, selisih antara kurs beli dan kurs jual antara bank BCA dengan bank Mandiri atau dengan Money Changer itu berbeda. Itu yang disebut spreadnya. Selisih antara harga beli dan harga jual itu bisa berbeda-beda tergantung Anda mau tukar di mana, mau tukar di bank BCA atau tukar di bank Mandiri atau di Money Changer. Sama seperti forex, Anda pakai broker A dengan broker B yang menggunakan liquidity provider yang berbeda, selisih kurs beli dan kurs jualnya bisa berbeda. Walaupun tidak akan jauh-jauh dari kurs tengah, tapi persisnya bisa berbeda. Beda dengan saham yang selalu sama, dimanapun Anda dunia, Anda beli saham, ketika menit itu, detik itu pasti harga sama. Tapi kalau di forex,
bisa berbeda-beda di brokernya. Ya karena ada jenis account, jenis liquidity provider dan macam-macam. Ya di sini kita intinya adalah jual beli posisi. Anda beli posisinya berapa, nanti Anda jual posisi berapa, bukan asetnya. Ya nanti saya jelaskan di lebih lanjut. Ya intinya secara mekanisme harga pasar terbentuk juga berbeda. Oke. Nomor 2 itu perbedaannya. Yang ketiga adalah dari sisi keuntungan. Di saham, Anda bisa beli saham, lalu Anda jual, dapat namanya capital gain. Ya, selisih Anda beli BRI 3.000, jual di 4.000, Anda untung 1.000 perak per lembar. Dan juga Anda bisa dapat dividen. Tiap tahun perusahaan membukukan keuntungan, lalu ROPS, dan membagikan kepada pemegang saham. Kita ini adalah pemegang sahamnya, dan kita bisa mendapatkan dividen. Oke, kalau Forex, Anda sebenarnya hanya keuntungannya beli jual posisi, keuntungan dari spread beli jual dikali lot size Anda. Nah, lot size ini seperti apa? Nanti di perbedaan berikutnya kita bisa jelaskan. Ya, intinya saham bisa untung dari capital gain dan dividen. Forex hanya keuntungan dari selisih spread beli jual ya. Oke? Yang keempat adalah mengenai resiko dan leverage. Saham ini resikonya sebenarnya kalau dibandingkan Forex based on leverage atau faktor kali lipat dari cash kita sebenarnya relatif lebih rendah. Ya, saham paling kalau Anda punya margin dikasih paling 1-3 kali ya, majority sekitar segitu di sekuritas kita, dan terdapat auto reject bawah. Jadi kalau saham yang turun dalam biasanya ada batas maksimum turun dalam sehari, sehingga jika ada turun sampai 50% atau 70% tidak mungkin terjadi dalam hari yang sama atau dalam waktu yang singkat. Apalagi kalau saham-saham seperti yang blue chip, Bank BRI, Bank BCA, jika turun sampai 50% saham-saham seperti itu, berarti cerminan ekonomi kita atau kondisi negara kita sedang hancur atau chaos atau sedang kacau banget. Ya, jadi saham ini juga mencerminkan ekonomi suatu negara. Jadi bisa dibilang saham ini sangat berbeda dengan Forex. Sedangkan Forex risikonya lebih tinggi dari sisi leverage. Kenapa? Karena Anda bisa punya leverage sampai 200 kali, 500 kali, ada yang ngasih hingga 2000 kali. Bayangkan, Anda punya uang 1000, bisa dapat 2000 kali dari 1000 gitu. Bisa beli sampai 2 juta US gitu. Iya kan? Nah, sehingga ketika Anda salah arah, uang Anda menjadi nol sangat mungkin. Walaupun banyak broker udah nggak bisa minus karena udah di-cut gitu ya. Tapi uang jadi nol sangat mungkin. Karena apa? Leverage-nya sangat tinggi ya. Kenapa bisa tinggi? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya gitu ya. Nanti Anda akan terjawab di akhir video ini, oke? Mekanisme transaksi saham dengan Forex. Perbedaan nomor 5. Saya kasih contoh untuk saham. Anda beli saham kan per lembar nih. Harganya per lembar, di bursa. Contoh BRI selembarnya harganya 3.000. Minimum beli 1 lot atau 100 lembar ya, maka uang yang diperlukan untuk membeli BRI hanya nggak 300.000 rupiah, yaitu 3.000 kali 100 lembar. Ya, clear ya. Jadi beli saham tuh uangnya sangat terjangkau. Ya, jadi dan di Indonesia ini cuma bisa beli lalu jual gitu, nggak bisa jual atau beli dulu, jadi nggak bisa namanya short, bisa namanya istilahnya long, hanya bisa beli lalu ada jual yang Anda punya gitu ya. Kalau di Amerika Anda bisa short selling, jual dulu pinjam barang broker, nanti Anda beli di bawah buyback gitu ya. Cover buy. Di sini tidak bisa. Di Indonesia hanya bisa beli jual. Jadi dengan uang terjangkau dari 1 juta pun Anda sudah bisa beli BRI 3 lot gitu ya. Jadi sangat terjangkau sehingga cash account juga cukup. Jadi hanya beli sebesar cash kita. Itu sangat cukup di saham ya. Sedangkan untuk Forex ya sudah ditentukan bahwa 1 lot itu di Forex sama dengan 100.000 US. 0,1 lotnya 10.000, 0,01 lotnya 1.000. Jadi biasanya adalah starting jenis account juga. Biasanya kalau account yang 1 lot disebutnya regular account, kalau yang 0,1 lot disebut mini account, sedangkan 0,01 lot disebut micro account. Ya, walaupun di Indonesia biasanya yang dikenal hanya mini account dan regular account ya. Oke, karena itu pergerakan mata uang negara ini kan sebenarnya gini, kalau saham naik terus itu kan possible karena perusahaannya lagi maju-majunya gitu ya. Microsoft, Google atau BRI, BCA membukukan keuntungan terus-menerus sehingga sahamnya terus naik dan terus dibeli oleh para investor. Sedangkan kalau Forex
mata uang yang menguat terus atau melemah terus, biasanya suatu negara akan mengintervensi sehingga tidak terlalu bergejolak secara persentase. Sehari naik 1% itu sudah luar biasa. Kadang naik 2-3% sudah wow, sudah intervensi. Karena akan banyak mempengaruhi banyak hal di suatu negara mata uang ini. Beda dengan saham yang hanya ke satu perusahaan ya. Jadi sangat berbeda. Sehingga karena persentase dalam harian sangat sedikit di kalau saham ya, BRI naik 3% 2% itu kayak biasa. Banyak saham yang naik 5-10% sehari juga ada. Di mata uang naik 10% jarang banget gitu. Jadi butuh reference yang gede sehingga para trader bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa, tapi juga resiko jadi gede itu ya. Nah, saya kasih sedikit lagi contoh pasangan mata uang Euro USD. Contoh, Anda beri di 1.30000 dan jual di harga 1.3010. Jadi kalau di forex istilahnya pips ya, point in percentage. Jadi ada misalnya ada 4 angka di belakang koma gitu ya. Jadi 1.3000 atau 1.3010 gitu ya. Nah, misalkan di sini Anda berinya 1 lot nih. Anda beri di harga 1.300 terus Anda jual di harga 1.30110 gitu ya. Ada sampai 5 angka di belakang koma, yang angka koma yang kelima itu disebutnya PPT atau poin gitu ya. Sedangkan kita kasih contoh yang sederhana aja biar teman-teman nangkep maksud saya. Beli di 300, jual di 3010 gitu ya, gampangnya ya. 1 lot berarti selisihnya kan spreadnya 10 nih. Kali 1 lot, Anda untung $10. Kalau Anda beli 0,1 lot, Anda jualnya berarti kan keuntungannya 0,1 lot kali selisih spreadnya 10, Anda cuma untung $1 gitu ya. Tapi kan dalam dunia nyatanya kan nih bisa bergerak sampai misalnya saya 50 pips, 60 pips, sehingga dengan size seperti itu bisa minusnya atau naiknya langsung luar biasa gitu ya. Jadi hati-hati sekali di dunia forex ya untuk sizingnya atau untuk lot size-nya Anda lakukan ya. Jadi contoh uang Anda cuma $100 nih, dapat leverage kan sampai 200 kali atau 2000 kali misalnya. Anda beli 0,1 lot itu sebenarnya Anda beli itu kan 0,1 lot 1000 US kan. Anda sebenarnya uang cuma 100. Jadi sebenarnya $900 itu Anda margin, Anda ngutang pakai dana pinjaman gitu loh istilahnya. Hati-hati kalau arahnya salah, ya sudah. Bisa cepet tuh minusnya $50 dari uang 100 minus 50 dari 50%. Anda langsung collapse dalam seketika. Jadi uang jadi nol tuh di forex sangat biasa. Jadi kalau yang sizingnya salah gitu ya. Jadi hati-hati sekarang nih. Dan bisa dua arah, bisa beli jual, terus jual dulu baru beli, short selling atau ngong buy gitu ya, itu bisa dua-duanya di forex. Jadi marketnya nggak lebih banyak probability-nya. Anda bisa beli jual, bisa jual beli ya, dua arah gitu ya marketnya. Beda dengan saham Indonesia yang satu arah aja. Oke. Perbedaan keenam adalah waktu perdagangan. Di saham misalkan cuma 8 jam ya, belum dipotong jam istirahat atau banyak hari libur, cuti bersama dan segala macam. Dan Senin sampai Jumat. Kalau forex relatif itu money never sleep ya, nggak tidur dia 24 jam teman-teman seminggu, Senin sampai Jumat. Walaupun ada 3 sesi ya, sesi Asia, sesi Eropa, dan sesi Amerika. Jadi maksudnya gini, bisa pagi itu kalau di jamnya kita asal Asia, nanti udah jam 2 jam sampai jam 6 sore, jam 4 sore itu jamnya Eropa kan mulai buka. Nanti jam 8 sampai malam itu nanti jamnya Amerika. Seperti itu ya. Biasanya lebih ramai ketika jam Eropa dan jam Amerika buka sih gitu ya. Nah, tapi itu pergerakannya sebenarnya 24 jam. Hampir nggak tidur dia. Jadi dia begadang terus ya, Senin sampai Jumat dia terus terjadi transaksi perdagangan. Oke, jamnya sangat berbeda. Ngaruh dari sisi regulasi. Saham ini sebenarnya adalah instrumen keuangan ya, bursa efek ya, bursa efek di bawah OJK. Kalau forex, teman-teman jangan cari forex di OJK. Agak beda, karena forex ini adalah bagian dari perdagangan, diawasi oleh Menteri Perdagangan. Kayak money changer itu bukan OJK teman-teman, itu Menteri Perdagangan. Di bawahnya Bapepti misalnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi gitu ya. Jadi hati-hati dengan para scam atau skim forex segala macam, karena itu sudah bukan di bawah OJK tapi Bapepti gitu ya. Jadi ini perdagangan murni dan bukan instrumen keuangan, jadi sangat berbeda ya. Walaupun sama-sama pakai chart ya, tapi dan sesama berbau uang, tapi ini
suatu jenis instrumen yang berbeda regulatornya. Ya, dari sisi perpajakan pun saham ini pajaknya sudah final. Jadi kalau teman-teman ngapor SPT dari transaksi saham itu enak, tinggal ngapor aja, nggak mungkin kurang bayar. Kalau forex itu setahu saya masih pajak penghasilannya kena progresif ya. Kalau pribadi sampai sekian 5%, 15%, 20%, dan sampai maksimum 30% itu ada progresifnya. Jadi setahu saya masih berbeda ya saham dengan forex. Bisa aja forex ini kalau Anda punya berapa penghasilan bisa aja kurang bayar dan segala macamnya. Jadi sangat berbeda ya untuk dari sisi regulasi perpajakan. Mungkin teman-teman yang lebih ahli bisa komen di bawah dan kasih masukan ya. Tapi kesimpulannya dari yang kami alami adalah terdapat 7 perbedaan ya. Ini kesimpulannya teman-teman ya. Definitionnya sudah beda, mekanismenya juga beda, keuntungan juga beda, leverage juga untuk saham menurut saya lebih rendah dibanding forex. Mekanisme transaksi juga sangat berbeda, waktu perdagangan juga lebih beda, regulasi pun juga berbeda. Ya, jadi ini 7 perbedaan antara trading saham dengan trading forex. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menentukan instrumen keuangan untuk Anda lakukan. Yang pasti kalau investasi saham, mungkin trading Anda baru punya pilihan apakah mau trading saham atau trading forex. Kurang lebih begitu videonya, bisa Anda cermati, Anda komen bila ada yang ingin Anda tambahkan atau yang ingin Anda koreksi. Kami sangat open, jangan lupa di-share, like, dan komen video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Ya, bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana menganalisis saham seperti saya, ya seperti di video-video YouTube, dengan menggunakan Genesis Trading System, kami ada kabar gembira buat teman-teman semua bahwa kami akan mengadakan program Fast Track ya. Program cepat untuk belajar analisis teknikal, yaitu modul 1 adalah mengenai filosofi trading. Jadi kita mesti mempelajari dulu mindsetnya ya, yang positif dengan cinta ya, gembira, bersyukur ya. Dan juga mempelajari apa itu trading, apa itu investasi ya. Dan juga kita mempelajari analisis fundamental sederhana, Dow teori sebagai dasar analisis teknikal kita, dan belajar mengenai filosofi Genesis itu apa teman-teman ya. Lanjut kita juga mempelajari modul kedua yaitu mengenai 8 pilar indikator Genesis ya. Jadi menggunakan chart ya, isinya ada 8 indikator nih, dari candlestick, volume, support, resistance, garis trinity ya, ada namanya istilah cherry line, grape line, dan lemon line ya, garis buah-buahan kita. Dan fast box, Bollinger Band, likuiditas, volatility, dan yang powerful banget Genesis Power Sign atau GPS ya teman-teman. Di modul 2 ini kita akan kupas sangat lengkap, sangat detail teman-teman. Jadi yang awam pun akan bisa belajar analisis teknikal dari nol ya teman-teman. Modul ketiga ya, risk management dan trading plan ya. Di sini mempelajari bagaimana trading setup ya. Kriteria-kriteria apa untuk sebuah saham kita layak beli ya kan. Tahu kapan beli, tahu kapan jual ya, pasang target, pasang stop loss ya, ada money management ya, ada istilah makan siang, dan juga kita mempelajari pattern. Itu kunci rahasia trader-trader sukses di Genesis teman-teman ya. Jangan lupa mempelajari juga cara pembukuan ya, strategi boom untuk scaling up atau supaya teman-teman punya aset growth dan berkembang ya, dengan 3 teknik trailing stop ideal untuk exitnya teman-teman ya. Dan kami juga akan support dengan modul-modul tambahan untuk aplikasinya juga di sekuritas-sekuritas Anda ya. Nah ya, jadi jangan lewatkan program Fast Track dari Genesis untuk menguasai analisis saham ya. See you di grup-grup dukungan kami ya.